Halo Blues, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua dimanapun berada. Di video kali ini saya ingin membahas beberapa hal seputar tim kesayangan kita, yakni The Blues Chelsea. Yang pertama tentu anggapan banyak orang bahwa Chelsea saat ini menyambut musim baru dengan wajah baru. Saya kurang sependapat. Karena saat ini The Blues Chelsea masih mengandalkan muka-muka lama di posisi starting line up. Kalau kita berkaca di line up terakhir Chelsea ketika menghadapi Borussia Dortmund, kita lihat yang mengisi posisi penjaga gawang Kepa Arrizabalaga, posisi fullback kanan Reece James, fullback kiri Ben Chilwell, duet center back ada Thiago Silva. Hanya Levi Colwill yang bukan pemain The Blues Chelsea di musim kemarin, karena Levi Colwill ini baru pulang dari masa peminjaman dari Brighton Hove Albion. Kemudian di posisi double pivot ada Enzo Fernandez dan juga Conor Gallagher yang bermain selama 90 menit penuh. Kemudian ada Chukwuemeka di posisi gelandang serang. Flank kiri ada Christopher Nkunku. Flank kanan ada Raheem Sterling. Kemudian di lini depan ada Nicholas Jackson. Kalau kita melihat dari starting lineup ini hanya ada 3 pemain yang tidak bermain untuk The Blues Chelsea di musim kemarin, yakni Levi Colwill, kemudian Christopher Nkunku, dan juga Nicholas Jackson. Oke, kita bahas dulu review pemain yang tampil baik selama pramusim, di mana The Blues Chelsea di pramusim dari 5 laga menghasilkan 3 kemenangan dan 2 hasil imbang tanpa sekalipun tersentuh kekalahan. Meskipun ada yang bilang Chelsea masih bermain tarkam, karena pemain ini baru bergabung bersama, baru bermain bersama. Tetapi saya melihat starting line up The Blues Chelsea, hampir semua pemain sudah pernah bermain bersama, dan 9 pemain adalah skuad The Blues Chelsea di musim kemarin. Oke, kita mulai ke posisi kiper. Meskipun saat ini kita mendatangkan Robert Sanchez, tetapi kemungkinan besar Kepa Arrizabalaga masih akan diberi kesempatan. Meskipun sebagai fans Chelsea, saya berharap di laga perdana menghadapi Liverpool kita langsung menurunkan Robert Sanchez. Kiper ini sangat bagus dan refleksnya juga bagus dibanding Kepa, yang kadang hanya melongo melihat shooting yang mengarah ke pojok gawang, tidak bisa berbuat apa-apa. Tentu ini harapan kita semua, tetapi siapa yang akan diturunkan Pochettino kita tidak tahu, entah itu Kepa Arrizabalaga atau langsung menurunkan Robert Sanchez. Kemudian di posisi defense, kita punya Ben Chilwell yang bermain sangat baik di pramusim, berbanding terbalik dengan Marco Kurela yang menurut saya tidak layak berada di tim utama The Blues Chelsea musim ini, dan menurut saya pemain ini layak dijual. Kemudian ada Levi Colwill. Pemain ini sangat diharapkan oleh The Blues Chelsea untuk mengisi posisi center back. Pemain ini mendapat ekspektasi sangat tinggi dari fans maupun manajemen The Blues Chelsea. Kemudian Thiago Silva masih menjadi bagian penting di lini pertahanan The Blues sepanjang pramusim. Meskipun kita punya Benoit Badiashile dan pemain baru Axel Disasi, ini merupakan opsi. Jadi Benoit Badiashile dan juga Axel Disasi ini merupakan opsi jika ekspektasi manajemen dan fans Chelsea kepada Levi Colwill ini tidak berjalan sesuai rencana. Mengapa Axel Disasi bisa didatangkan dari AS Monaco? Tentu alasan utamanya adalah Axel Disasi pernah bermain bersama Benoit Badiashile di AS Monaco, dan mereka pernah berduet dan membuat lini pertahanan Monaco sangat solid. Itu adalah alasan utama mengapa The Blues Chelsea mendatangkan Axel Disasi. Di samping statistik bahwa dia mampu mencetak gol dari situasi bola mati dan juga raja dalam duel udara. Tentu ini harapan kita dari Axel Disasi, menjadi
the next John Terry atau the next Gary Cahill, ya, yang mampu mencetak gol dalam situasi bola-bola mati, entah itu free kick ataupun tendangan sepak pojok, ya, ataupun situasi sepak pojok. Kemudian di fullback kanan, nah di fullback kanan ini dua pemain, baik Chris James ataupun pemain baru kita Malo Gusto, ini sama-sama bermain sangat baik. Malo Gusto defense-nya sangat luar biasa, terlihat ketika berhadapan dengan Brighton. Siapa yang tidak mengenal Mitoma, ya, dia bisa melewati back-back di Premier League, ya, di musim kemarin. Tetapi menghadapi Malo Gusto dia tidak bisa berbuat banyak, ya. Dia dikantongi sama Malo Gusto di laga pramusim. Jadi menurut saya saingan Chris James di posisi fullback kanan, ya, ini sangat berat untuk bersaing memperebutkan posisi pemain utama. Kemudian kita ke posisi gelandang. Di gelandang kita punya pemain baru Leslie Ugochukwu. Kita punya Andre Santos yang mencuri perhatian di laga pramusim. Kita punya Enzo Fernandez. Kemudian kita punya Conor Gallagher. Tetapi di laga terakhir kita melihat Enzo Fernandez dan juga Conor Gallagher ini bermain secara penuh. Ya, 90 menit tidak diganti. Berarti bisa dipastikan bahwa dua pemain ini akan berduet di lini tengah The Blues Chelsea di laga pembuka Premier League. Ya, tetapi ada sesuatu yang mengganjal menurut saya, karena ketika Conor Gallagher bermain, ini Enzo Fernandez seperti kehilangan sentuhan, ya, ketika berduet dengan Conor Gallagher. Ya, tetapi ketika Conor Gallagher tidak bermain, lini tengah The Blues Chelsea terlihat sangat ringan dan tidak ada keseimbangan, dan sering kalah duel perebutan bola di lini tengah jika Conor Gallagher tidak bermain. Itu terlihat ketika menghadapi Newcastle di laga pramusim. Ya, jadi Conor Gallagher bisa dibilang punya peran penting di lini tengah The Blues Chelsea di pramusim, tetapi juga menjadi buah si malakama ya menurut saya, karena Enzo Fernandez kadang tidak terlihat. Jadi ya semoga saja kita bisa mendapatkan Moises Caicedo, ya. Entah Moises Caicedo bisa diduetkan dengan Conor Gallagher di double pivot, sementara Enzo Fernandez disorong agak ke depan, ya, atau di posisi gelandang nomor 10. Ya, tetapi tentu kita membutuhkan pemain berposisi nomor 10 ini, ya, dengan tipikal penyerang. Ya, yang paling cocok di sini adalah Christopher Nkunku ataupun Chukwuemeka. Ya, karena dua pemain ini sangat luar biasa di laga pramusim. Chukwuemeka mampu menjalani perannya dengan baik, tidak sering kehilangan bola, dan juga sangat apik ketika melakukan counter pressing. Sementara Christopher Nkunku ini bermain fleksibel, ya, dia ini pemain versatile, bisa bermain di flank kiri, bisa bermain di posisi nomor 10, dan juga bisa bermain di posisi nomor 9. Jadi pemain ini sangat luar biasa, ya. Kemudian di flank kanan ada Raheem Sterling. Menurut saya pemain ini hampir sama dengan Marco Kurela. Dia merupakan pemain yang tidak bisa berkembang ketika pemain di sekitarnya ini tidak memberikan dukungan yang maksimal untuk Raheem Sterling, untuk dirinya, ya. Dan kadang terlihat pemain ini sangat egois. Jadi menurut saya pemain ini juga layak dijual, ya, hampir sama dengan Marco Kurela. Dia tidak bisa mengangkat The Blues Chelsea menurut saya dengan permainannya, karena dia bergantung dengan pemain yang berkualitas yang ada di sekitarnya. Berbanding terbalik dengan Nicolas Jackson. Kalau kita lihat Nicolas Jackson, ya, pemain seperti Ian Maatsen, Michael Mudryk, Christopher Nkunku, ini bisa bermain dengan sangat baik ketika bermain di sekitarnya. Di laga perdana menghadapi Wrexham, dia melakukan soloran dari sebelah kanan atau sebelah kiri pertahanan dari Wrexham. Kemudian dia melewati beberapa pemain sebelum akhirnya memberi assist ke Ian Maatsen yang akhirnya mencetak gol pertama The Blues Chelsea di tur pramusim. Kemudian kita melihat asisnya ketika berhadapan dengan Brighton Hove Albion. Kerjasamanya dengan Michael Mudryk
dia bisa membuat Michael Mudryk mencetak gol pertamanya untuk The Blues Chelsea. Ya, Nicolas Jackson ini bisa mengangkat pemain yang berada di sekitarnya. Inilah mengapa saya mengatakan bahwa Nicolas Jackson sudah menyegel satu tempat di starting line up Pochettino. Pemain ini sangat luar biasa, dan saya sudah terlalu optimis bahwa Nicolas Jackson ini bisa mencetak minimal 15 gol di musim ini. Ya, dan bahkan bukan hanya mencetak gol, tetapi juga mencatatkan assist untuk rekan-rekannya. Kemudian kita melihat umpan dari Ian Maatsen, umpan dari Marco Kurela. Ya, ketika Nicolas Jackson ini tidak bermain, seumpamanya tidak didatangkan oleh The Blues, siapa yang akan melihat permainan dari Ian Maatsen? Seandainya striker dari The Blues Chelsea masih Kai Havertz, apakah umpan dari Ian Maatsen ini akan menjadi gol? Apakah umpan dari Marco Kurela ini bisa menjadi gol yang diselesaikan dengan baik oleh Nicolas Jackson? Karena ketenangan Nicolas Jackson dalam menyelesaikan peluang ini sangat luar biasa. Positioning, kecepatan, dan semua atribut yang dimiliki oleh Didier Drogba ketika berseragam The Blues Chelsea ini ada dalam diri Nicolas Jackson. Bahkan menurut saya Nicolas Jackson akan bisa lebih baik lagi dari Didier Drogba. Kemudian gol dari Ian Maatsen. Apakah kalau Kai Havertz yang berada di posisi striker akan mengoper bola ke Ian Maatsen? Ya, tentu tidak. Inilah yang membuat saya lebih optimis menyambut musim baru ya bersama skuad The Blues Chelsea saat ini. Jadi menurut saya wajah baru ya, tetapi dengan kualitas yang lebih baik dari musim kemarin. Tim ini bukan sedang dibangun, tim ini sedang diperbaiki. Tim ini ibarat puzzle yang belum lengkap, dan Pochettino datang untuk melengkapi ya puzzle dari skuad The Blues Chelsea, dan layak untuk kita tunggu ya penampilan The Blues Chelsea di laga perdana menghadapi Liverpool. Saya sudah tidak sabar ingin melihat ya pemain The Blues Chelsea meraih kemenangan pertama di Stamford Bridge setelah di 8 laga musim lalu tidak pernah menang di Stamford Bridge. Ini PR yang cukup berat, tetapi mudah-mudahan tidak menjadi beban bagi pemain maupun bagi pelatih baru kita, yakni Mauricio Pochettino. Oke teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Saya Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.